Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Dahliasa, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pemenuhan kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan yang pertama adalah, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Setelah saya mempelajari modul 2.1, maka apa yang saya dapat pelajari adalah pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru dan berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah tentang pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses yang komprehensif dan fleksibel yang mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran yang mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajar murid kita. Pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat mempertimbangkan siapa yang akan mereka ajar, apa yang akan mereka ajarkan, di mana mereka mengajar, dan bagaimana mereka mengajar. Mengapa kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Ada 5 alasan penting. Yang pertama, tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas sesuai dengan kurikulum, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator, dan asesmen. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi itu merespon kebutuhan belajar murid melalui aspek kesiapan, minat belajar mereka, dan profil belajar mereka. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi menerapkan penilaian berkelanjutan. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi menciptakan lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Dan yang kelima, pembelajaran berdiferensiasi menunjukkan adanya manajemen kelas yang efektif. Kemudian, ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi apa saja? Yang pertama adalah bersifat proaktif, kemudian yang kedua menekankan kualitas daripada kuantitas, yang ketiga berakar pada asesmen, yang keempat menyediakan berbagai pendekatan tetapi tetap berorientasi pada murid, yang kelima campuran dari pembelajaran individu dan klasikal, dan yang keenam pembelajaran akan bersifat hidup. Sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, langkah awalnya adalah kita memetakan kebutuhan belajar murid. Ada 3 aspek dalam pemetaan kebutuhan belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness. Seperti yang dikutip dari Joseph, Thomas, Simonet, dan Ramsuk, kesiapan belajar adalah informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Tujuan pemetaan ini untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Aspek yang kedua adalah minat murid. Minat adalah motivator penting dalam pembelajaran siswa. Membedakan pembelajaran melalui minat murid artinya menghubungkan pada pembelajaran agar menjaga minat mereka. Yang ketiga adalah aspek profil belajar.
Apa yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah lingkungan, misalnya suhu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, dan intensitas cahaya. Hal ini berpengaruh terhadap profil belajar murid. Yang kedua, pengaruh budaya. Apakah murid kita termasuk yang santai dalam pembelajaran atau sebaliknya terstruktur? Apakah murid kita adalah pendiam atau sebaliknya ekspresif? Apakah murid kita itu adalah murid yang personal atau sebaliknya impersonal? Ada 3 gaya belajar yang bisa dimiliki oleh murid-murid kita. Yang pertama adalah visual, artinya mereka belajar dengan melihat, misalnya melalui diagram, PowerPoint, catatan, peta, atau grafik organisator. Yang kedua, auditory, artinya belajar dengan mendengar, misalnya dengan kuliah, membaca, atau mendengarkan musik. Dan yang ketiga adalah gaya belajar kinestetis, artinya belajar sambil bergerak, misalnya meregangkan tubuh, kegiatan hands-on, dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan bahwa murid-murid kita akan memiliki lebih dari satu gaya belajar atau bahkan ketiga-tiganya. Setelah kita memetakan kebutuhan belajar murid kita, maka kita bisa menerapkan strategi dalam pembelajaran diferensiasi. Apa saja strategi itu? Yang pertama adalah diferensiasi konten. Konten artinya materi pembelajaran yang akan diterima oleh siswa. Konten ini bisa didasarkan pada kesiapan dan minat murid atau hanya berdasarkan pada gaya belajar saja. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendiferensiasi konten? Ada beberapa hal, misalnya menyajikan materi yang bervariasi, menggunakan kontrak belajar, menyediakan pembelajaran mini, menyajikan materi dengan berbagai moda pembelajaran, atau menyediakan berbagai sistem yang mendukung. Strategi yang kedua adalah diferensiasi proses. Proses di sini adalah pengalaman belajar yang akan murid kita dapatkan selama pembelajaran. Proses yang dibedakannya berada pada tingkat kesulitan dan cara pencapaiannya. Bagaimana cara menentukannya? Dengan mempertimbangkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Strategi yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk di sini merupakan alat ukur pencapaian pemahaman siswa secara afektif, kognitif, dan psikomotor. Kemudian bersifat tangible atau fisik. Dan yang ketiga, yang tak kalah pentingnya, walaupun produk yang dihasilkan oleh murid itu berdiferensiasi, tetapi guru harus menentukan kriteria penilaian produk dan kualitas produk yang diharapkan. Yang selanjutnya adalah asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 jenis asesmen. Yang pertama adalah asesmen as learning. Asesmen ini merupakan refleksi dari proses pembelajaran, kemudian melibatkan murid dan merupakan proses belajar. Contohnya adalah penilaian diri dan penilaian antar teman. Yang kedua adalah asesmen for learning. Asesmen ini bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran, dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan bisa juga dikatakan sebagai penilaian formatif. Contohnya kuis, proyek, atau tugas. Yang ketiga adalah assessment of learning. Asesmen ini adalah alat ukur pencapaian hasil belajar melalui nilai capaian. Asesmen ini merupakan umpan balik untuk merancang perbaikan dari proses pembelajaran, sekaligus melihat kekuatan dan kelemahan belajar peserta didik dan dilakukan setelah proses pembelajaran berakhir. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas. Ada beberapa langkah yang bisa kita tempuh. Yang pertama adalah melakukan pretest pada saat memasuki materi baru. Ini dilakukan untuk mengetahui pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid-murid kita. Yang kedua, melakukan tes diagnostik. Tes ini bertujuan untuk mengenali gaya belajar murid.
Kemudian yang ketiga, kita harus menyiapkan media belajar yang berbeda yang bisa mengakomodir setiap jenis gaya belajar. Kemudian setelah itu jangan lupa melakukan pengamatan atau penilaian otentik saat pembelajaran berlangsung. Dan tidak kalah pentingnya adalah kita harus menyiapkan materi tambahan untuk murid-murid yang fast learner supaya mereka tetap mengalami pembelajaran setelah mengerjakan tugas terlebih dahulu dibanding teman-temannya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Ada 3 aspek yang saya bisa jelaskan. Yang pertama adalah guru menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh murid. Kemudian yang kedua, adanya pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu readiness, minat belajar, dan profil belajar. Yang ketiga adalah penerapan 3 strategi pembelajaran yang memungkinkan guru memfasilitasi pembelajaran murid secara maksimal. Jangan lupa, mendiferensiasi pembelajaran bukan berarti merancang pembelajaran sejumlah murid yang ada di kelas kita. Kemudian, mendiferensiasi pembelajaran bukan berarti membuat kelompok berdasarkan satu karakteristik saja, misalnya gaya belajar yang sama. Hal ini merupakan miskonsepsi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Terakhir, koneksi antar materi antara modul 2.1 dengan modul sebelumnya. Yang pertama adalah modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal ini tentu saja sejalan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pemenuhan kebutuhan belajar murid. Kemudian modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid sangat mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Guru yang memiliki nilai-nilai tersebut diharapkan akan lebih memahami kebutuhan belajar murid dan menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Modul 1 tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menciptakan prakarsa perubahan di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategis yang dapat digunakan untuk mewujudkan visi tersebut. Terakhir, modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif akan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung terhadap penerapan pembelajaran diferensiasi, yang dapat memotivasi murid untuk belajar lebih aktif dan maksimal sesuai dengan kebutuhannya. Demikian yang saya dapat sampaikan tentang modul 2.1, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tetap semangat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.